Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala naji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu agung. Nikmat yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang terang benderang, jalan yang kemudian tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita, majelis pembacaan kitab Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah yang dikeluarkan oleh Jamiah Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Riyadh untuk pendidikan di menengah mereka, pendidikan di SMP mereka, ya, atau yang mereka kelola. Pembahasan kita masih di Daulah Umayyah, kita masih pembahasan tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga yang kita bahas pada hari ini insyaallah adalah kebijakan Muawiyah. Kebijakan Muawiyah ketika menjabat sebagai khalifah. Atau bahasa lainnya yang kita bahas pada hari ini adalah kebijakan Muawiyah, kebijakan khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Boleh seperti itu. Nah, kebijakan ini nanti ada kebijakan di dalam negeri dan juga nanti ada kebijakan di luar. Kebijakan di luar itu nanti kaitannya dengan pembukaan wilayah ya. Sedangkan kebijakan di dalam nanti beberapa prestasi yang dilakukan oleh Muawiyah dalam mengatur urusan di dalam negerinya. Kita mulai yang pertama secara umum, siyasatuhu fil hukmi, kebijakan Muawiyah ketika Muawiyah menjabat sebagai khalifah. Qala musannif, rawal Imam Ahmad fil musnad bisanadin rijaluhu thiqat. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dengan sanadnya, di mana sanad tersebut rijalnya itu thiqat. Rijalnya itu, para perawinya itu bisa dipercaya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, ya Muawiyah, wahai Muawiyah, in wulita amran fattaqillaha wa'adil. Jika engkau diberikan jabatan, maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa adil, dan berlaku adillah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau dibebankan suatu jabatan, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku adillah. Qala Muawiyah mengatakan, famaziltu anni mubtalan bi amalin. Aku masih saja menyangka bahwa aku akan diberikan ujian dengan jabatan. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hatta ubtuli itu, sampai benar-benar memang aku kemudian diberikan jabatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada Muawiyah bahwa Muawiyah nanti akan diberikan jabatan. Muawiyah nanti akan diberikan jabatan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti kepada Muawiyah ketika diberikan jabatan, maka hendaklah dia berlaku bertakwa dan juga kemudian berlaku adil. Nah, Muawiyah sendiri pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan amanah. Apa itu amanahnya bagi Muawiyah bin Abi Sufyan ketika Rasul masih ada? Penulis wahyu. Dan ini juga jabatan yang luar biasa, jabatan yang agung. Alasannya karena yang diamanahi tidak semua orang. Yang kedua, bahwa amanahnya itu terkait dengan menuliskan wahyu. Walaupun kemudian dalam beberapa riwayat menunjukkan Muawiyah sebagai penulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis bukan hanya wahyu, tetapi juga permasalahan kaitannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin.
Misalkan riwayat Imam Ahmad, ketika itu kemudian ada sahabat yang memintakan keputusan baginya, lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Muawiyah untuk menuliskannya, kemudian oleh Rasulullah SAW dibubuhkan stempel, dan kemudian baru diberikan kepada mereka. Sehingga ini kaitannya bukan dengan wahyu ya. Ini kaitannya kemudian dengan dengan posisi Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Dan kalau kita perpanjang masalah, kita tahu bahwa Muawiyah sendiri itu adalah orang yang bisa menulis. Karena dalam riwayat, misalkan sebagaimana disebutkan oleh Suyuti kalau tidak salah, kakeknya Muawiyah yaitu Harb, itu yang mengenalkan tulisan Arab di Mekah. Insya Allah demikian. Sehingga keluarga ini itu termasuk keluarga yang kemudian bisa menulis di antara bangsa Arab pada masa tersebut. Kalau kita kemudian bicara tentang penulisan wahyu, maka Muawiyah posisinya sebagai penulis wahyu itu tidak diragukan lagi. Bahkan dalam beberapa referensi Syiah ya, mereka juga menuliskan posisi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma sebagai penulis wahyu. Sehingga ini suatu hal yang terkenal ya dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian wa hasbuka dalilan ala kafaatihi wa adlihi wa amanatihi anna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wallahu ba'da Syam. Jadi cukuplah bukti akan kecakapannya Muawiyah memerintah, akan keadilannya Muawiyah dalam memerintah, akan amanahnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma ketika memerintah, bahwa Umar bin Khattab ketika dia menjabat sebagai khalifah telah menunjuknya sebagai salah satu pemimpin di Syam. Karena pada masanya Umar bin Khattab, Syam itu dibagi menjadi beberapa wilayah. Saya tidak hafal ya pembagiannya. Tapi pada masanya Syam itu kemudian dibagi menjadi memang beberapa wilayah. Jadi Muawiyah kemudian diperintahkan untuk memimpin sebagian dari wilayah tersebut. Sehingga dia menjadi pemimpin di Syam, sebagian Syam ya, pada masa Umar bin Khattab. Nah, hal ini cukup menjadi bukti. Kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kita tahu sangat selektif. Sangat hati-hati ketika memilih pemimpin. Tidak sembarangan. Sehingga ketika Muawiyah bin Abi Sufyan dipilih oleh Umar bin Khattab, ini menunjukkan bahwa Muawiyah bukan orang sembarangan. Karena selektifnya Umar bin Khattab. Karena itu secara umum bahwa orang-orang yang kemudian ditunjuk sebagai pejabat ya pada masa Khulafaur Rasyidin itu menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang yang punya kelebihan. Orang-orang yang kemudian punya kemampuan. Bukan kemudian orang-orang yang lemah, bukan orang-orang yang kemudian bukan orang-orang sembarangan ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Umar dengan menunjuk Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai salah satu pejabat itu menunjukkan memang Muawiyah seseorang yang mampu, seseorang yang kemudian memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. Dan kita tahu Muawiyah pada masa Abu Bakar punya peran, misalkan dalam melawan kemurtadan, Muawiyah juga punya peran. Begitu juga dalam upaya penaklukan di Syam, Muawiyah juga ikut serta. Begitu juga pada masa Umar ini, Muawiyah punya peran juga. Kemudian thumma amarahu Utsman bin Affan 'alaiha kullaha ba'da dzalik. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mangkat, ya menggantikannya Utsman bin Affan, maka Utsman bin Affan kemudian menjadikan Muawiyah sebagai pemimpin tunggal di Syam. Tidak dipecah lagi. Sehingga semua wilayah Syam pada masa Utsman bin Affan itu kemudian ditunjuk Muawiyah menjadi gubernurnya, mencakup semua wilayah Syam. Pada masa Umar hanya mencakup sebagiannya, saya tidak hafal pembagiannya, tapi yang pasti pada masa Utsman semuanya. Semua wilayah Syam tanpa terkecuali. Sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya ya, bahwa Syam pada waktu itu mencakup hari ini berapa negara paling tidak?
Yang pertama Suriah, kemudian Lebanon, kemudian Yordania, kemudian Palestina. Paling tidak 4 negara ini. Bisa jadi tambah lagi sedikit beberapa wilayah yang di sekitar wilayah 4 negara ini. Paling tidak 4 negara ini. Sehingga wilayah yang tidak kecil ya pada masa tersebut. Kemudian wa kana Muawiyah radhiyallahu taala anhu muhabbaban ila ra'iyatihi. Muawiyah itu dicintai oleh rakyatnya, dan ini persaksiannya para ulama. Persaksiannya para ulama bahwasanya Muawiyah dicintai. Karena dia kemudian memimpin dengan cara yang baik. Dia punya jiwa kepemimpinan yang baik. Dan kita tahu dalam hadis Rasulullah SAW kurang lebih pernah mengatakan, khairu a'immatikum alladzina yuhibbunakum wa tuhibbunahu. Sebaik-baik pemimpin itu katanya Rasulullah SAW adalah yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Wa syarru a'immatikum alladzina takrahunahu wa yakrahunakum. Dan seburuk-buruk pemimpin itu adalah yang mereka itu membenci kalian dan kalian membenci mereka. Hal ini dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika menyebutkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Rasulullah Ibnu Taimiyah menyebutkannya dalam Majmu' Fatawa. Sehingga Muawiyah termasuk sebaik-baik pemimpin. Karena Muawiyah dicintai oleh rakyatnya. Dan ini persaksiannya para ulama ya. Persaksiannya para ulama tentang hal ini. Kemudian amila fi imarati Syam isrina sanatan. Muawiyah menjadi amir di Syam itu kurang lebih sekitar 20 tahun. Jadi masa yang panjang menjadi amir di Syam. Dalam masa sekitar 20 tahun. Walaupun kemudian jabatannya berbeda-beda ya. Tapi kemudian dia punya pengalaman sebagai pemimpin di Syam. Wal khilafah isrina sanatan. Dan juga Muawiyah sebagai khalifah itu 20 tahun. Tidak pas 20 tahun sebenarnya. Tapi 19 tahun lewat ya. Kita tahu bahwa terkadang orang Arab ketika menyebutkan pecahan, terkadang itu tidak disebutkan. Kadang diikutkan yang besar kadang-kadang. Atau kadang-kadang digenapkan. Atau kadang-kadang digenapkan. Kadang-kadang kemudian pecahan itu misalkan hadis arba'in ya, hadis 40. Apakah jumlah hadisnya 40? Tidak. Berapa? 42. 42. Sehingga disebutnya arba'in saja. Atau kadang-kadang itu digenapkan. Contoh misalkan ya. Para ulama misalkan menyebutkan tentang Aisyah itu ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW umur berapa? Ada riwayat mengatakan umur 6 tahun. Ya memang seperti itu riwayatnya, betul. Ada pendapat lain mengatakan 7 tahun. Loh kok bisa beda gitu? Bagi yang mengatakan 6 tahun, itu 6 tahun lewat. Jadi lewatnya tidak disebutkan. Bagi yang mengatakan kemudian 7 tahun, itu maksudnya digenapkan menjadi 7 tahun. Sehingga kebiasaan mereka kadang-kadang seperti itu. Karena itu ketika di sini dikatakan Muawiyah menjadi khalifah selama 20 tahun, itu maksudnya digenapkan. Digenapkan 20. Hakikatnya belum sampai, sekitar 19 tahunan lebih. Allahu a'lam bishawab. Kemudian walam yunazi'hu ahad fi daulatihi. Tidak ada yang kemudian menyelisihinya ketika dia berkuasa. Maksudnya gejolak yang terjadi pada masanya itu minim, relatif minim sekali. Sedikit ya. Bukan berarti tidak ada, tetapi kemudian terbatas sekali. Sehingga kemudian tidak begitu teranggap. Kekuatannya itu kecil sekali. Menunjukkan kekuatan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu ketika dia berkuasa. Kemudian baldanat lahul umam. Bahkan kemudian umat-umat yang begitu banyak danat lahu. Tunduk kepada dia, taat kepada dia, mengikuti dia. Wa kana mulkuhu alal haramain. Wa kana mulku Muawiyah alal haramain. Kekuasaannya Muawiyah pada waktu itu mencakup wilayah haramain, yaitu Mekah dan Madinah, luas sekali.
Wasyam, begitu juga Syam. Paling tidak negara sekarang sebagaimana sudah kita sampaikan, paling tidak Suriah, ditambah Libanon, ditambah Palestina, ditambah Yordania. Taib. Wa Misr, begitu juga wilayah Mesir yang begitu luas itu tadi. Wal Irak, begitu juga wilayah Irak. Kita tahu Irak sangat luas. Taib. Di mana kemudian ditambahkan wilayah Khurasan dan juga wilayah Khurasan. Wilayah Khurasan wilayah di timurnya Irak sana. Masuk wilayah Iran dan kemudian ke arah timur lagi. Wa Faris, begitu juga wilayah Faris, wilayah Persia sekarang. Wal Jazirah Al-Furatiyah, begitu juga masuk wilayah Jazirah Furatiyah. Kadang-kadang hanya disebut Jazirah, kadang-kadang kemudian disebut Jazirah Furatiyah. Jazirah Furatiyah itu kalau dalam bahasa yang dipakai dalam istilah geografi atau dalam istilah sejarah umum, itu sering disebut dengan Mesopotamia. Daerah yang terletak di antara dua sungai. Jadi dalam ghalibnya, seringnya dalam referensi berbahasa Arab, itu seringnya disebut Jazirah saja. Atau kadang-kadang dirinci dengan Jazirah Furatiyah. Kenapa kemudian disebut Jazirah? Padahal maknanya Jazirah itu pulau. Karena wilayah ini dikelilingi air. Sehingga kemudian seperti pulau yang terpisah. Di mana kemudian daerah ini itu kemudian dikelilingi sungai Eufrat dan kemudian sungai Tigris. Dalam bahasa Arab sungai Eufrat disebut Furat. Kalau Tigris kemudian disebut Dijlah. Insya Allah bacanya Dijlah ya. Ada yang baca Dajlah. Kalau kita cenderungnya bacanya Dijlah, Allah alam. Jadi ini kemudian daulah Jazirah Furatiyah. Wal Yaman, begitu juga wilayah Yaman. Wal Maghrib, begitu juga wilayah Afrika Utara. Maghrib di sini secara umum yang dimaksud adalah wilayah Afrika Utara selain dari Mesir. Mesir kemudian ke barat, sampai kemudian mungkin sekarang masuk ke Maroko, maka kurang lebih itu masuk Maghrib. Kalau zaman sekarang, Maghrib itu cenderung hanya digunakan untuk menyebut wilayah Maroko saja. Seringnya seperti itu ya. Tapi penyebutan Maghrib di sini bukan kemudian sholat Maghrib. Tapi yang dimaksud adalah wilayah Afrika Utara secara umum kecuali Mesir. Insya Allah seperti itu. Wa ghairu dzalika dan lainnya. Sehingga wilayah kekuasaannya Muawiyah ketika menjabat sebagai khalifah itu wilayah yang sangat luas sekali. Kemudian wa qala fihi Qabisah bin Jabir. Qabisah bin Jabir kalau tidak salah dia tergolong tabi'in ya insyaallah. Tapi dia hidup di zaman Nabi kalau tidak salah. Baik. Kemudian Qabisah bin Jabir mengatakan, "Wa ma ra'aitu ahadan a'dhamu khilman." Tidaklah aku melihat ada seseorang yang lebih agung sifat khilmnya. Apa itu sifat khilm? Sifat khilm itu kurang lebih maknanya, kita ambil pendapatnya, saya lupa pendapatnya Ghazali atau pendapatnya Raghib Al-Asfahani. Jadi khilm itu maknanya kurang lebih mampu menahan diri, sabar menahan diri ketika marah itu bergejolak. Itu khilm. Hilm itu kemudian mampu menahan diri ketika marah itu sedang bergejolak. Itu sifat hilm. Barangkali bagi kita, hilm itu masuk bagian dari sifat sabar. Barangkali masuk bagian dari sifat sabar. Karena hilm itu menahan marah ketika, sabar ketika kemudian marah itu bergejolak. Itu luar biasa. Dan hilm itu butuh latihan ya. Katanya Muawiyah, innamal khilmu bitajribah. Bahwasanya hilm itu bisa dilakukan dengan tajribah ya, dengan pengalaman, dengan percobaan terus. Kurang lebih Muawiyah pernah mengatakan demikian ya. Wala aktsaru su'dadan. Dan aku tidak mendapati orang yang lebih besar jiwa kepemimpinannya. Wala ab'ada anatan. Dan aku tidak mendapati orang yang lebih jauh sifat anahnya. Tidak terburu-burunya. Wala alyana mahrojan. Dan aku tidak mendapati orang yang lebih lembut jalan keluar yang diambilnya. Wala arhabubaan bil ma'ruf. Dan aku belum mendapati orang yang depannya itu
lebih luas dalam menyambut al-ma'ruf. Maksudnya dia itu mudah menerima kebaikan. Wala ashbaha syariratan bi'alaniyatan, dan aku belum mendapati orang yang lebih mirip antara perilaku dia yang nampak dengan kemudian akhlaknya di dalam dirinya. Jadi ada kesesuaian yang kuat antara akhlak yang ada pada dirinya dengan suluk, dengan perilaku yang ada di luarnya. Min Muawiyah, dari Muawiyah. Sehingga dalam perkataannya Qabisah bin Jabir ini, Muawiyah itu kemudian dipuji dengan beberapa sifat terpuji. Sifat terpuji itu yang terpenting adalah dia memiliki sifat hilm, yaitu menahan diri ketika kemudian marah itu memuncak. Ini sifat yang berat ya, luar biasa berat ya. Selanjutnya, Muawiyah juga dipuji kemudian karena dia memiliki jiwa kepemimpinan. Muawiyah kemudian juga dipuji ketika dia memiliki sifat anat, tidak terburu-buru. Begitu juga kemudian Muawiyah dipuji karena dia memiliki sifat ketika memberikan solusi, itu solusi yang paling lembut. Bukan solusi yang kasar, bukan solusi yang keras, bukan. Tapi solusinya itu kemudian solusi yang lembut. Kemudian Muawiyah juga dipuji karena depannya itu kemudian lebih luas menerima kebaikan, menerima perkara yang baik. Maksudnya dia menerima kebaikan dari siapapun. Dan kemudian Muawiyah itu dianggap sesuai antara kemudian dirinya dengan perilakunya. Akhlaknya terpuji dan suluknya itu kemudian juga terpuji. Jadi sarirah yang ada di dalam, yang ada pada dirinya dengan perilakunya itu kemudian sudah sesuai ya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selanjutnya, musannif menyebutkan waqad ahsana Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu ikhtiyara ummalihi. Katanya musannif, Muawiyah itu sangat hati-hati ketika memilih pejabatnya. Jadi Muawiyah itu kemudian selektif ketika memilih pejabatnya. Wa istafahu min dzawil kifayah, dan memilih pejabat-pejabat tersebut dari orang-orang yang punya kecakapan. Memang orang-orang yang mampu. Wal akal, dan juga dipilih dari orang-orang yang cerdas, punya akal, bukan orang yang kemudian bodoh misalkan. Begitu juga dipilih orang-orang yang memiliki husnul tadbir, yang bisa mengatur dengan baik, yang manajemennya bagus kalau zaman sekarang barangkali. Fa'ahlasu lahu, maka mereka yang ditunjuk oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu menjadi gubernur, menjadi pejabat dan lain sebagainya, maka mereka kemudian mengikhlaskan untuk Muawiyah. Mereka tulus bekerja untuk Muawiyah. Wa azaruhu, dan juga menolong Muawiyah bin Abi Sufyan. Hatta sarat daulatuhu ala khairil wujuh, sehingga negaranya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu berjalan dengan sebaik-baiknya. Berjalan dengan sebaik-baiknya. Wa kana min haula'il akifa al-mukhlisin, dan di antara tokoh-tokoh yang kemudian ikhlas menjadi pegawainya Muawiyah, di antara mereka adalah Amr bin As fi Misr, yaitu Amr bin As yang menjadi gubernur Mesir. Wal Mughirah bin Syu'bah fil Kufah. Begitu juga Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat yang kemudian ditunjuk menjabat sebagai gubernur di Kufah. Kemudian Ziyad bin Abihi fi Basrah. Begitu juga kemudian Ziyad bin Abihi di kota Basrah. Basrah dan Kufah kita tahu sama-sama di Irak. Basrah itu cenderung di selatan. Kufah itu kemudian cenderung di atas. Dua kota ini pada masa itu menjadi kota terpenting di Irak. Baghdad belum ada zaman itu. Karena Baghdad
baru dibangun nanti pada masa Daulah Abbasiyah, pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Sehingga kemudian Basra dan Kufah pada waktu itu menjadi ibu kota provinsi. Bisa dikatakan seperti itu. Basra, maka gubernur yang berkedudukan di Basra, dia membawahi wilayah sekitarnya dan kemudian lanjut ke timur. Ke wilayah Khurasan yang kemudian sekarang mencakup wilayah Iran, kemudian sebagian wilayah Afghanistan, kemudian sebagian wilayah mungkin Turkmenistan. Maka wilayah-wilayah itu yang kemudian berkedudukan di Basrah pada waktu itu. Kemudian Kufah cenderung di atas, cenderung di utara. Maka Kufah menjadi ibu kota provinsi yang membawahi wilayah di bagian utara sana. Nanti wilayah Irak agak ke utara sampai ke Laut Kaspia. Maka itu wewenangnya penguasa kaum muslimin yang ada di Kufah pada masanya. Kemudian musannif menyebutkan waqad najahat siyasatu Muawiyah dakhilad daulah wa kharijaha. Dan siasah Muawiyah ini berhasil. Siasatnya Muawiyah ini berhasil baik di dalam negeri ya, atau kemudian juga di luar negeri. Allahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan setelahnya. Islahatud dakhiliyah. Kita bahas sekarang tentang perbaikan yang ada di dalam. Apa yang dilakukan oleh Muawiyah dari perbaikan yang ada di dalam. Musannif menyebutkan imtaddat yadu Muawiyah bil islah wa tanzim fi kulli makan. Jadi tangannya Muawiyah itu terus berupaya melakukan perbaikan. Wa kana min ahammi amalihi, dan termasuk dari kebijakan yang diambil oleh Muawiyah ketika menjabat sebagai khalifah adalah tanzimul barid, mengatur barid. Zaman sekarang barid itu identik dengan pos. Identik dengan pos. Dan pada masa itu memang salah satu fungsinya itu untuk mengantarkan surat, memang betul. Jadi sistemnya pada waktu itu kemudian dia membuat banyak pos. Pos 1, pos setelahnya, pos lagi dan seterusnya. Di mana setiap pos itu kemudian ada aturannya, jaraknya berapa kilometer misalkan. Lalu kemudian di setiap pos itu nanti ada pegawai, ada kendaraan. Tempatnya untuk kemudian transit. Sehingga kemudian surat itu kemudian melewati jalur-jalur tersebut, jalur-jalur pos tersebut. Sehingga hal ini kemudian menjadi suatu prestasi bagi Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena dianggap sebagai orang pertama yang kemudian mengadakan sistem ini. Nah, yang harus dipahami bahwa tugasnya barid pada waktu itu bukan hanya kemudian kaitannya ngirim surat saja. Terkadang petugas ini itu kemudian menjabat tugas tambahan untuk melihat informasi di negara. Jadi ada fungsi semacam fungsi intelijen untuk kemudian melihat keadaan di negara. Lalu kemudian dikirimkan surat mengabarkan kepada khalifah. Sehingga itu salah satu kebijakan yang diambil. Selanjutnya kebijakan yang lain adalah Diwanul Khatam, yaitu dewan khusus yang mengatur tentang khatam. Kemudian khatam itu stempel ya. Litasjili tauqi'atil khalifah, untuk kemudian mendokumentasikan, mengumpulkan tanda tangannya khalifah. Jadi dikumpulkan, dijadikan satu tempat agar kemudian rapi dan seterusnya. Wa rabataha bi khayt, lalu kemudian tanda tangan tadi itu kemudian diikat dengan khayt, diikat dengan benang. Wa khatamaha bi syam'in, lalu kemudian dibubuhi dengan syama', dengan lilin ya. Atau syumu juga bisa. Hatta tabaqalaha haibatuha wa jalalatuha, sehingga kemudian tetap terjaga
kewibawaan dan juga kejayaannya itu kemudian tetap terjaga. Karena apa? Permasalahan yang kecil itu juga kemudian diperhatikan gitu loh. Sehingga kemudian tidak hanya fokus pada masalah tertentu tanpa acuh terhadap masalah tertentu, tapi bahkan ketika VJOV, tapi kemudian ketika kaitannya dengan Diwanul Khotam ini, kaitannya dengan Diwan khusus yang kemudian ngurusin stempel ini, itu bagaimana kemudian hati-hati sekali ya. Dan ini menunjukkan prestasinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa tusbihu fi ma'manin min abathil abithin. Sehingga surat-surat khalifah ini itu aman min abathil abithin dari orang-orang yang ingin merusak ya. Dari orang-orang yang kemudian ingin mengganggu. Allahu a'lam bishawab. Itu yang kemudian dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di dalam negeri ya. Kita lanjutkan setelahnya. Al-Futuhat fi ahdihi, beberapa penahlukan yang terjadi pada masanya. Pembukaan wilayah yang terjadi pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita lanjutkan. Musannif menyebutkan Tatalla'a Muawiyah radhiyallahu taala anhu ila mutaba'atil jihad. Muawiyah berusaha untuk kemudian melanjutkan upaya jihad. Wal fath, dan upaya untuk menaklukkan wilayah-wilayah tertentu. Wad da'wah, dan juga kemudian upaya untuk menyebarkan dakwah. Fasammama 'alal madhi, lalu kemudian Muawiyah bertekad untuk jalan terus. Qadaman lil jihad, untuk kemudian menegakkan kaki dalam upaya untuk melakukan jihad. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Warattaba asyawati was-sawaif, dan kemudian menyusun pasukan namanya asyawati was-sawaif. Pasukan yang disebut asyawati bentuk dari syatiyah. Dari kata syita. Apa itu syita? Musim dingin. Kebalikannya ada sawaif, jamak dari sofiyah. Bukan sofiyah ya, tapi soifah ya. Tapi jamak dari soifah. Maaf, bukan sofiyah ya, tapi soifah. Apa maknanya soifah? Tentara yang dikirim ketika soif, musim panas. Jadi dibedakan antara tentara yang dikirim ketika musim dingin dengan tentara yang dikirim ketika musim panas. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali hal itu kembali kepada kekhasan yang ada pada musim tersebut. Karena ketika musim dingin, maka kebutuhannya berbeda dengan kebutuhan ketika musim panas. Ketika musim dingin, kebutuhan terhadap hal yang bisa menghangatkan badan tentu lebih besar. Orang butuh banyak jaket misalkan, atau semacam jaket. Intinya yang bisa digunakan untuk menghangatkan badan. Lalu kemudian dibutuhkan mungkin perapian yang kemudian lebih banyak lagi misalkan. Sehingga masing-masing masa, masing-masing musim ini kemudian membutuhkan perhatian tertentu. Dan ini menunjukkan kejeliannya Muawiyah. Jadi dia tahu jeli apa yang kemudian dibutuhkan oleh negara, dia tahu. Kebalikannya misalkan ketika soifah, maka ketika musim panas memiliki kekhasan tertentu yang tidak ada pada musim dingin. Musim panas, panas. Misalkan kebutuhan air lebih besar. Kebutuhan api, perapian, menghangatkan badan tidak seperti sebelumnya. Dan orang ketika musim panas tidak begitu cepat lapar seperti orang ketika musim dingin. Karena itu ketika musim dingin, orang lebih cenderung kemudian untuk mudah lapar. Dan antara dua musim tersebut kemudian memiliki perbedaan sendiri ya, yang tidak sama dengan yang lain.
Sehingga kemudian Muawiyah mendirikan pasukan ini, pasukan khusus ekspedisi untuk musim dingin dan pasukan khusus untuk kemudian musim panas. Dan akhirnya nanti kemudian terjadi banyak peperangan musim dingin khusus, musim panas khusus. Di banyak buku sejarah nanti diceritakan bagaimana musim dingin siapa yang berangkat jadi pemimpin, ketika musim panas siapa yang berangkat jadi pemimpin, begitu seterusnya banyak sekali ya. Kemudian dengan dibangunnya Asyawati ini, pasukan musim dingin ini, dan juga pasukan ketika musim panas ini, hatta yutabi'a masiratal futuh. Sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan itu melanjutkan estafet dari penaklukan wilayah. Kama fa'alal khulafa'ur rasyidun. Sebagaimana yang dilakukan oleh khulafa'ur rasyidun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memulai dengan misalkan kemudian mengirimkannya pasukan Zaid bin Harithah ya ke Mu'tah. Pasukannya Ja'far ya yang ke Mu'tah. Lalu kemudian ada perang Tabuk misalkan. Pada masa Khulafaur Rasyidin kemarin sudah kita bahas bagaimana kemudian futuhat masanya Abu Bakar, futuhat masanya Umar, dan juga futuhat masanya Utsman bin Affan. Maka ketika terjadi fitnah di antara umat Islam, terjadi perselisihan di antara umat Islam pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka energinya umat itu kemudian tidak bisa diarahkan ke jihad. Karena mereka kemudian fokus dengan perselisihan yang terjadi di antara mereka sendiri gitu loh. Sehingga ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu menjabat sebagai khalifah, maka energinya umat itu kemudian manfaat untuk jihad. Sehingga energinya kemudian maksimal. Sehingga ketika masanya Muawiyah bin Abi Sufyan, jihad itu berjalan, walillahil hamd. Sehingga ini nikmat bagi umat Islam pada waktu tersebut. Karena jihad kemudian bisa berjalan, sehingga agama ini bisa tegak ya. Kemudian wa hatta layarkanal muslimuna ilal kasal wal humul. Sehingga kemudian ketika ada jihad, umat Islam itu kemudian tidak cenderung malas dan humul. Ngasingkan diri, menyendiri. Malas ya. Taib. Wa min injazatihi fi dzalika, dan termasuk dari prestasinya Muawiyah bin Abi Sufyan dalam masalah futuhat adalah yang pertama, al-qadhu 'alal fitnah fi biladi Faris. Berhasil mengalahkan fitnah yang terjadi di negeri Persia ya. Di negeri Persia rata-rata kemudian mereka orang Persia. Sempat mereka kemudian membuat masalah. Apa yang kemudian terjadi di sana? Khawalat biladu Faris antatakhallas minal jizya al-mafruḍah. Jadi Persia pada waktu itu bukan negeri Persia ya, karena negeri Persianya sudah habis, tapi kemudian orang-orang di Persia berusaha untuk kemudian melepaskan diri dari jizya al-mafruḍah 'alaiha. Di mana jizya ini dibebankan kepada orang kafir yang tidak mau masuk Islam, tapi dia di bawah kekuasaannya umat Islam, maka dia bayar jizya, tidak seberapa sebenarnya. Jadi mereka berusaha untuk melepaskan diri dari jizya yang diwajibkan kepada mereka. Faqamat bi fitnatin, maka mereka kemudian bangkit melakukan fitnah, menimbulkan fitnah fi ahdi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Dzidzal hukbil islami, di mana mereka kemudian melawan kekuasaan Islam. Fa ahdha'at juyushu Muawiyah radhiyallahu taala anhu hadil fitnah. Tetapi kemudian walillahil hamd wal minnah, pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu berhasil memadamkan fitnah ini. Ini fitnah yang pertama yang terjadi pada masa Muawiyah. Yang kedua, at-tawassu' fi biladi ma wara'an nahar. Meluaskan wilayah di negeri belakang sungai. Ma wara'a nahar. Secara letterlek maknanya itu negeri di belakang sungai. Nah, sungai yang dimaksud itu adalah sungai Jaihun dalam bahasa Arab. Dalam bahasa sejarah umum, istilahnya kemudian sungai Oksus. Sungai
Oksus. Baik. Di mana kemudian umat Islam itu berangkat dari sisi barat. Dari sisi barat. Kalau dia kemudian melewati sungai ini, sungai Jayhun ini, sungai Oksus ini, maka dia nanti akan tiba di negeri namanya Mawaro An-Nahar. Di belakangnya sungai. Nah, daerah ini sekarang, daerah Mawaro An-Nahar ini mencakup wilayah yang luas. Di dalamnya nanti masuk negara seperti Afghanistan. Afghanistan yang agak utara ya, agak utara, yang utara tapi yang di timur, berarti timur laut. Kemudian mencakup wilayah Uzbekistan ya. Barangkali nanti kemudian masuk sebagian wilayah Tajikistan. Jadi itu kurang lebih wilayah Mawaro An-Nahar, negeri di belakang sungai. Karena dari Mekah misalkan, setelah sungai Jayhun, setelah sungai Oksus, maka namanya adalah Mawaro An-Nahar. Dalam sejarah umum kadang-kadang disebut sebagai Transoksiana atau Transoksiana. Disebut sebagai Transoksiana. Karena di belakang sungai Oksus. Nah, sebelumnya, sebelah baratnya, kalau sebelah kanannya tadi Mawaro An-Nahar di belakang sungai. Karena berangkatnya dari sisi barat. Nah, yang baratnya itu namanya Khurasan. Jadi Khurasan, sungai Oksus, sungai Jayhun tadi, kemudian baru namanya Mawaro An-Nahar atau Transoksiana. Kurang lebih seperti itu. Taba'at juyusu Muawiyah, maka tentara Muawiyah terus melangsungkan namanya futuhat, upaya untuk kemudian menaklukkan wilayah-wilayah tersebut. Sehingga kemudian taba'at juyusu Muawiyah az-Zakhaf. Mereka kemudian terus merangsek, terus maju. Syarqon, ke arah timur. Masuknya kemudian ke arah timur. Berusaha kemudian ke arah timur. Litawasuk fil fathi, untuk kemudian melanjutkan futuhat, melanjutkan perluasan wilayah. Fa'abarat nahra Jayhun, sehingga kemudian dia menyeberangi sungai Jayhun tadi, sungai Oksus. Sehingga ketika sudah menyeberang sungai, namanya Mawaro An-Nahar, daerah di belakangnya sungai. Wa fatahat Bukhara, sehingga kemudian berhasil menaklukkan Bukhara, tempat lahirnya Imam Bukhari, di mana kemudian Bukhara ini kalau zaman sekarang masuk wilayahnya Uzbekistan ya. Masuk wilayahnya Uzbekistan. Tsumma Samarkand, lalu kemudian menaklukkan kota Samarkand ya. Kadang kita menyebutnya Samarkand. Samarkand ini juga sekarang masuk wilayahnya Uzbekistan. Banyak ulama yang dinisbatkan kepada wilayah ini ya. Kemudian Tirmidz. Kemudian masuk wilayah Tirmidz. Tirmidz ini sekarang masuk wilayah Uzbekistan juga. Masuk wilayah Uzbekistan juga. Sehingga umat Islam pada masa Muawiyah itu sudah sampai sana. Masya Allah ya. Jauh sekali. Sekarang masuknya negaranya, wilayah-wilayahnya Uzbekistan dan sekitarnya. Baik. Selanjutnya yang ketiga, jihaduhu dziddur Rum. Jihad melawan Romawi. Musannif menyebutkan, kana Rumu qad aktsaru minal gharad ala hududid daulatil Islamiyah fin nahiyati syamaliyah al-gharbiyah. Katanya musannif bahwa Romawi itu banyak memerangi umat Islam di perbatasannya umat Islam di sisi asy-syamaliyah gharbiyah. Jadi di sisi barat laut. Di sisi barat laut. Di sisi barat laut. Sisi barat laut berarti daerah sekitar Turki yang dekat dengan sekitar Suriah sekarang. Mungkin sekitar situ. Atau bahkan mungkin masuk ke Turkinya yang dekat-dekat dengan Suriah. Di daerah sekitar sana kurang lebih. Fa'adda Muawiyah al-Uddah. Maka Muawiyah kemudian bersiap-siap. Menyiapkan perbekalan. Wajayashal juyush. Lalu kemudian menyiapkan juyush. Menyiapkan pasukan. Wantasara alaihim fi mawadhi'a katsira. Lalu kemudian berhasil menang melawan mereka fi mawadhi' katsira, dalam banyak perang melawan Romawi. Wa bana ustulan. Lalu kemudian membangun armada laut. Saya tidak hafal persis ya armada lautnya ditaruh di mana. Apakah kemudian ditaruh di daerah sekitar Suriah sekarang atau di mana? Allah alam, saya lupa. Uddatahu sab'umi'atin wa alfi safina. Di mana kemudian armada laut ini kekuatannya
mencapai sab'u mi'atin wa alfu safina. Kekuatannya mencapai 1.700 kapal. Luar biasa. Sehingga kita tahu bahwa Muawiyah, sudah kita bahas dalam pembahasan tentang Utsman, Muawiyah itu bisa dianggap sebagai bapak maritim Islam. Karena Muawiyah yang mengusulkan dibentuknya armada laut. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan itu juga yang memimpin ekspedisi laut pertama dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa nanti akan ada umatku yang kemudian mereka berperang di laut, yaghzuna fil bahar, di mana kemudian Rasulullah bersabda, satakunu fi ummati yaghzunal bahar, akan muncul nanti dari umatku di mana kemudian mereka berperang di laut, kal muluki alal asirrah, di mana kemudian mereka itu seperti raja yang duduk di singgasananya. Hadis ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda yang mengabarkan ekspedisi laut pertama dalam Islam, di mana ini sudah terjadi insya Allah tahun 28 Hijriah, ketika umat Islam pada masa itu menyerang dan berhasil menguasai Siprus. Berhasil menguasai Siprus. Sehingga Muawiyah ketika dia jadi khalifah, dia tahu apa yang harus dilakukannya masalah militer, masalah armada laut. Wastaula bihadal ustum az-zuham, dan armada laut yang kuat ini, yang besar ini, berhasil menguasai Kubrus, berhasil menguasai Siprus. Karena Siprus ini pada masa Muawiyah pada masa Utsman sudah dikuasai tahun 28. Lalu kemudian tahun 33 diserang lagi gara-gara mereka kemudian melanggar perjanjian. Dan seterusnya. Begitu juga Warudes. Bacanya Rudis ya. Dan juga Pulau Rhodes. Pulau Rhodes ini sekarang masuk wilayahnya Yunani ya. Salah satu pulau penting di Laut Tengah ya. Karena pulau penting di Laut Tengah yang berdekatan dengan wilayah tersebut, itu kan ada Siprus di sini, kemudian ada Rhodes di sini, kemudian ada Kreta di sebelah kirinya. Pulau Kret ya. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Min juzuri Rum, dari kepulauan Romawi. Pada waktu itu kemudian dinisbatkan kepada Romawi. Sekarang wilayah-wilayah tersebut itu cenderung lebih dekat ke Yunani. Disebut dengan juzurur Rum, kepulauan Romawi. Jadi kepulauan-kepulauan yang kemudian berada di Laut Tengah. Di mana pada masa itu kemudian Laut Tengah pada masa itu masih cenderung kemudian awalnya dikuasai oleh Romawi. Karena itu kadang Laut Tengah itu disebut dengan nama Bahrul Rum, Laut Romawi. Walaupun kemudian kekuatan armada Laut Romawi itu terutama berkurang, kekuatannya, pengaruhnya itu nampak ketika mereka kalah dalam perang Dzatus Shawari ya, tahun 31 insya Allah atau 32 pada masa Utsman bin Affan. Fil Bahril Abyad al-Mutawasit, di Laut Putih Mutawasit, yaitu Laut Tengah. Sehingga Laut Tengah kadang disebut Laut Abyad, kadang disebut Laut Mutawasit, kadang kemudian disebut Bahrul Rum. Kalau kita kadang disebut dengan nama Laut Tengah biasa saja ya. Atau kadang disebut Laut Mediterania. Mediterania kan ya tengah ya. Mediteran. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita mampu meneladani para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan kita mampu meneladani salah satu tokoh besar umat yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.